Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam minggu pertama di bulan ini, di bulan pertama di bulan Sya'ban. Di minggu inilah kita bisa diizinkan oleh Allah untuk bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Karena ini bulan adalah bulannya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya, Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku. Kenapa bulannya bukan bulan Maulid Habib? Bulan Maulid itu bulan lahirnya Nabi kita Maulana Muhammad. Terus apa bulan Sya'ban ini? Bulan Sya'ban ini turun ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka tepatlah kita pada malam hari ini baca burdah bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebelum guru-guru kita memberikan sedikit demi sedikit mau'izah hasanah, sebagaimana tadi saya sebutkan dalam ucapan saya yang pertama, saya akan sedikit ceritakan kronologis daripada akhir al-mahbub al-habib Mustafa bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Sakaf. Beliau adalah adik saya yang dari kecil memang lain daripada adik-adik saya yang lain. Habib Mustafa ini orangnya ceria. Beliau banyak bergaul dengan siapapun. Dari kecil beliau tidak hanya bergaul dengan bangsanya, para habaib, bahkan dengan orang-orang Arab di sekitarnya. Tidak hanya itu, bahkan teman-temannya banyak daripada Cina-Cina. Karena daerah Bogor itu ada namanya Surya Kencana. Bahkan beliau di masa kecilnya tidak ada sedikit pun dari mentalnya itu takut. Kalau dibilang dari umur segede anak saya Segaf sudah berani. Pada satu saat beliau ini kasarnya ngebela temennya. Temennya itu kayak kita macamnya dipalak. Dipalak apa ya? Ditodong. Ini temennya bilang sama Habib Mustafa, ana nih dipalak, Beb. Habib Mustafa pada waktu itu kurang lebih kecil lah, kayak Segaf lah. Ya. Mana orangnya? Emang dasarnya dari dulu begitu. Enggak? Mana orangnya? Taunya orangnya lebih gede dari dia. Ya kurang lebih gedenya kayak Oji lah gitu. Nah, Habib Mustafa kecil kayak begini. Ya. Dia pikir sama kecilnya, pas dilihat, waduh, Habib Mustafa bilang, tuh dia Mos katanya, yang tuh yang gede, iya, si mah gelo. Kalau bahasa Sunda si mah gelo, gelo tuh artinya gila. Lu mah gila, ini mah gede, kasarnya begitu. Tapi dia nggak kehilangan akalnya hadirin, karena dia orangnya setia kawan. Habib Mustafa dari kecil saya sedikit, dari kecil setia kawan. Dia nggak panjang lebar, dia datengin tuh orang. Bahasa Sunda dulu nih ya, hamjadah saya pakuan ngomong gitu ya. Pulang ngajar lu katanya. Lu apain temen gue? Habib Mustafa disundrungin, tung duduk, emang namanya kecil. Dia nggak mau kehilangan akal. Oh ngoceh-ngoceh Habib Mustafa. Jangan lu, kakak lu mau bapak lu bawa kemari. Naik darah Habib Mus. Habib Mus orangnya pintar siasat. Siapa dia? Lu kesini, datangin sama dia.
Dia pelan-pelan tangannya ngambil batu. Nggak banyak panjang lebar, dia ambil batu ditepuk hidungnya, buk, dilari. Tuh Habib Mustofa dari kecilnya udah belain temen, berdarah tuh orang. Apyang, solidaritasnya tinggi sama kawan. Itu kecil, nggak ada takutnya waktu kecil sama orang besar. Menjelang dia besar, emang orangnya la haula wala quwwata illa billah, kayak belut. Ini kalau ada orangnya kita tampol sama dia kali. Dibilang kayak belut. Kenapa nggak bisa dipegang? Saya pesantrenin, suruh orang tua saya pesantrenin sono Habib Mustofa, bawa dia. Saya bawa karena saya di Darul Hadis, saya bawa ke Darul Hadis. Baru saya taruh di Darul Hadis. Saya bilang, Muallim Muaid ini adik saya, Muallim Syukri ini adik saya. Saya bilang nih semua. Oh iya, masya Allah. Waktu itu yang mulia sudah meninggal, Habib Abdullah sudah meninggal. Saya mau laporan, saya pulang ke rumah saya, ke rumah Bogor. Saya mau laporan bahwa saya sudah selesai. Saya tidur, besok niatnya saya laporan sama orang tua saya, Mbak, udah beres, Mbak, nih anterin. Tahu-tahu saya yang dibangunin sama Mbak. San, apaan, Mbak? Oh iya, Mbak, udah beres. Udah beres apaan? Iya, Mustofa udah masuk. Apaan masuk? Nu ada di menara. Dia balik lagi. La ilaha illallah, capek belum bilang. Dia udah balik lagi. Ini sejarah sedikit dia masa kecil. Jadi kayak belut. Di pesantren ini tuh ada kurang lebih 7 kali pesantren. Begitu mulu dia model. Sampai akhirnya saya dakwah. Nggak lama orang tua saya Habib Ja'far meninggal dunia. Baru di situ kesadarannya timbul, kedewasaannya timbul. Dia nangis karena merasa ayahnya sudah tidak ada. Ringkas cerita, dia datang kepada saya. Beb, aing kumaha ya? Kalau bahasa Sunda, aing kumaha ya? Ane gimana nih? Terserah ente. Ane bilang, mau jadi monyet, mau jadi Dracula, mau jadi orang baik. Sekarang ente nggak punya abah, udah. Kalau ente mau jadi orang baik, ente ikutin jid ente ikutin abah ini apa orang-orang salihin, insya Allah ente jadi orang baik. Nah, gelisah dia. Akhirnya apa? Dia minta izin sama saya bahwa dia ingin belajar di Hadramut. Pada waktu itu umurnya kurang lebih 14 tahun atau 15 tahun. Ana izin dia mau ke Hadramut. Huruf alif ba ta aja belum ngerti. Mau ke Hadramut bagaimana? Oh nih mesti ke Hadramut nih. Kalau enggak bisa menyeng di sini. Dia bilang gitu. Ya maksudnya dia tahu sendiri teman-temannya semua lingkungannya kagak benar semua. Ini kalau begini gue urusan kacau nih. Bisa nyekok terus ini. Tahu nggak? Bisa main gapleh mulu balap 6. Akhirnya kesadarannya dia apa? Pada waktu itu memang saya karena baru-barunya dakwah. Jadi orang lagi demen-demennya sama saya. Artis kalah, Sakir juga kalah sama saya pada waktu itu. Akhirnya apa? Dia jualkan potret saya. Dia muter ke kampung-kampung yang saya ngajar. Dia jualin potret. Satu potret 100.000. Muka gile. Cuman karena pada waktu itu orang demen bukan cuman 100.000. Bahkan ada orang yang ngasih 500.000. Karena pada waktu itu potret susah, foto susah. Ada yang ngasih lebih dari itu deh. Karena dia juga alasannya pengen berangkat ke Hadramut. Waktu umur 15 tahun beliau
sudah bisa mengumpulkan uang lebih daripada 30 juta buat belajar sendiri. Sampai akhirnya beliau jatuh-jatuh karena naik motor yang boncengin Habib Abdullah. Saya ingat banget itu. Yang boncengin Habib Abdullah. Gimana, udah laku belum? Belum. Ya, walhasil sampai jatuh-jatuh. Ngadep saya. Habibana katanya, ini duit udah 30 juta. Terus mau ngapain? Mau ke Hadramut juga. Nah lu bisa Arab aja, enggak ini enggak. Pokoknya mau ke Hadramut. Jalan diri. Oh iya, penting antum ridho. Tuh, Habib Mustafa. Habib Mustafa dia nggak ngandelin ilmu, nggak ngandelin apa, yang penting saya dianggap ayahnya karena ayahnya sudah nggak ada. Yang penting saya ridho. Ana ridho. Apa yang jadi? Dia berangkat sama satu amiknya, namanya Habib Ali bin Agil Al-Attas. Berangkat ke Hadramut tanpa modal nahu, sorok, bahasa Arab dan lain-lain. Modalnya cuman ridho kakaknya, sama ridho uminya pada saat itu. Sampailah dia di negeri Hadramut. Banyak cerita yang sangat tidak bisa saya ceritakan karena akan menyentuh perasaan saya. Ringkasnya, beliau akhirnya menginap di rumah Al-Habib Muhammad bin Ibrahim bin Samit, adik daripada Habib Zain bin Samit. Karena Habib Ali bin Agil ini adalah yaitu ponakan daripada Habib Zain bin Samit. Kalau diceritain panjang. Dia nginep di situ. Ini Habib pikir Habib Mustafa ini cuman mau apa? Wisata Hadramut, ziarah-ziarah. Ditanya, kok ente nggak pulang-pulang? Ini udah waktunya. Bukan bisa habis. Ini udah waktunya jarah ente udah beres, apa ente udah beres? Itu mau berapa minggu sini? Enggak, mau pesantren. Pesantren? Mau kayak gila ente? Kasarnya begitu nih. Diomelin kasarnya. Wah, Habib Muhammad, ya udah kalau ente nggak mau, dasar otaknya pinter. Ini paspor anda mau sobekin, kan kalau disobekin nggak balik-balik lagi. Puyeng tuh Habib Muhammad. Mau kagak mau, Habib Muhammad langsung bilang ke Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Nggak panjang ngomong karena yang bilang adik Habib Zain bin Samit langsung dibuka sama Habib Umar. Dan Habib Mustafa masuk ke Darul Mustafa, ke tempat Habib Umar, dan langsung sendiri Habib Umar bin Hafid yang ajar beliau. Sampailah beliau, saya pada tahun berapa Ustadz Muhyiddin? 2007 saya menyusul ke sana. Beliau masih belajar ya? Beliau masih belajar. Saya nggak kepikiran saya akan susul dia belajar di sana. Boro-boro mau ke Hadramut, jalan kalau ke tempat majelis taklim aja saya pakai metro mini, pakai mikrolet. Mikroletnya ada di tukang mikroletnya tuh, Ustadz Haji Masturoh tuh yang sering nyupirin saya itu. Mikrolet namanya itu, angkot. Jadi saya kalau ngajar dulu pakai angkot. Ente pakai gengsi ke Nurul Mustafa, mesti pakai motor, pakai angkot. Saya ngajar dari kampung ke kampung pakai angkot. Tukang angkotnya ada di sini. Sekarang udah bukan angkot lagi ente, Mercedes Benz. Kaya udah dia sekarang. Berkah angkot. Iya. Disitulah keberkahan, keyakinan daripada saya. Akhirnya saya bisa dakwah ke sana. Kemana? Saya bisa ziarah ke Magam Faqihil Muqaddam, Habaib. Khususnya saya nengok Habib Mustafa. Ternyata Habib Mustafa sambut saya dengan Ustadz Muhyiddin. Habib Ahmad kali masih di Palu, ya, masih jadi orang Palu, belum jadi orang Hadramut. Disambut saya di Hadramut,
oleh Habib Mustafa dan kawan-kawannya dan Ustadz Muhyiddin, dan diajak ziarah-ziarah. Tidak ada pada waktu itu yang berkesan di hati saya melainkan penziarahan pertama dikala saya melihat magam daripada datuk-datuk saya, para aulia-aulia salihin, khususnya yang pada malam hari ini kita akan bacakan kitabnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Huzaimah. Air mata mengalir terus. Dan itu semua saya selalu perhatikan Habib Mustafa. 90% beliau berubah. Berubahnya apa? Berubahnya beliau itu lebih kalem, dia punya kalemnya aja begitu tuh. Itu kalemnya aja Habib Mustafa. Itu yang sekarang ente lihat. Itu kalemnya. Udah ke Hadramut tuh. Kalau belum ke Hadramut, pengok muka ente ditampar sama dia. Modelnya emang begitu. Udah mulai bisa bahasa Arab. Udah mulai dia dari nol, tidak bisa apa-apa, sampai dia mengerti bahwa dirinya, jati dirinya adalah keturunan orang-orang baik. Sampai akhirnya beliau pulang ke Indonesia. Cerita Hadramut panjang lebar, ntar sama Habib Muhammad deh. Pulang ke Indonesia, langsung nggak panjang ngomong, masih di Hadramut dia udah teleponan. Kak, apaan? Pengen kawin nih, pengen kawin. Ya. Jadi dari Hadramut udah pesen, kan main, datang langsung pengen kawin. Alhamdulillah kita punya orang tua silaturahminya luar biasa. Sampai akhirnya kenallah cucu Al-Habib Abdullah Al-Kaf atau ponakan Habib Tahir Al-Kaf yang meninggal. Ponakannya yang meninggal kemarin di Tegal. Iya. Beliau punya mertua namanya Al-Habib Muhammad yang kemarin nyolatin Habib Mustafa. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Kaf. Dia datang ke majelis saya. Waktu itu majelis di Cawang. Datang ke majelis saya, nggak panjang lebar. Ya Habib Hasan, ana mau minta berkahnya Habib Abdullah bin Muhsin. Kaget ana, berkah apaan? Ana mau minta ADNT, biar ana satu gerbong sama Habib Abdullah bin Muhsin atas. Ana yang ngomong pada waktu itu Habib Muhammad, saya nggak bisa nolak, tapi juga saya tidak bisa maksa Habib Mustafa. Sampai Habib Mustafa, Umi unjukkan fotonya. Mus, ini ada fotonya. Ini langsung yang maintain. Udah kapan? Besok. Rupanya Habib Mustafa udah ngebet. Nggak panjang lebar, langsung bawa-bawaan kalau kayak gitu ya. Lamarin, dan alhamdulillah pada tepat waktu itu kebenaran datang guru beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dari Bogor. Saya bingung, hujan habis-habis, hujan nggak habis-habis, sedangkan pernikahan di rumah Habib Abdullah Al-Kaf. Dicondet dari Bogor ke Condet. Waduh, Mos, ini kayaknya kawin nggak jadi nih Mos. Nikah nggak jadi nih. Hujan dari subuh sampai jam 12 siang kagak berhenti. Jakarta pada saat waktu itu banjir kalau nggak salah. Banjir luar biasa, di mana-mana banjir. Ringkas ceritanya, mau apa urusan orang? Kan gue yang mau kawin. Kawin mau kawin aja katanya. Orang suruh pulang. Dia bilang begitu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah dari Bogor kita ada 18 mobil antar beliau sampai di Jakarta. Ternyata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid
beliau baru dari Al-Hawi sholat Jumat kalau tidak salah. Dari situ Habib Mustafa diarak, duk. Ya, pas diarak, ternyata hujan berhenti. Di dalam sudah ada Habib Umar bin Hafid, Habib Abdul Qadir Al-Haddad Al-Hawi, ada Habib Atas, kakak daripada Habib Umar, ada Habib Husin bin Ali, cucunya Habib Ali, anaknya Habib Ali Bungur, iya, Habib Husin. Banyak lagi para ulama yang pada saat itu. Habib Mustafa paling kecil, ngumpuk. Waktu itu badannya kayak kurus waktunya. Gedean juga sakir, kegendutan sakir mah. Waktu itu saya pegangin, kanan saya pegangin, Habib Abdullah pegangin kiri, diarak dia. Luar biasa waktu itu, sampai akhirnya beliau cium tangan. Anda bilang cium tangan semua, cium tangan. Pada saat itu langsung tidak banyak ngobrol, Habib Umar nikahkan Habib Mustafa bin Ja'far As-Sagaf. Alhamdulillah, setelah itu beliau langsung bantu majelis ta'lim Nurul Mustafa. Dia nggak kerja kemana-mana, dia nggak ganti namanya majelis apa, tetap saya nggak mau berpisah sama kakak saya. Saya pengen majelisnya sama, tetap satu bendera. Walaupun dia punya ilmu dari negeri Hadramut, walaupun dia punya guru orang besar, dia pulang, dia tetap bantuin kakaknya. Pakai bendera yang sama, Nurul Mustafa. Disitulah pelajaran beliau dapat. Susah, senang, pahit, manis, yang luar biasa, yang akhirnya beliau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan daripada keberkahan putra dan putri dari hasil menikah tersebut. Banyak kawan-kawannya yang seangkatan beliau sudah wafat di Bogor. Ada yang umur 20 tahun udah meninggal, 23 tahun, termasuk Habib Mustafa panjang umur. Umur beliau kalau tidak salah 38-39 tahunan lah, kurang lebih antara segitu. Saya soalnya nggak lihat KTP dia. Bulan depan insya Allah ulang tahunnya dia. Nanti kita bikin aja deh. Tapi bulan Ramadan ya. Intinya perjuangannya kepada saya luar biasa. Tidak mungkin saya bikin majelis Nurul Mustafa kalau tidak sebab Habib Mustafa. Saya kenal Zainal, saya kenal yang lain angkatan pertama Nurul Mustafa, itu sebab Habib Mustafa. Habib Mustafa lah yang kenalkan sama saya Zainal. Sehingga Zainal ngomong, Beb, Jakarta perlu ada yang didik. Itu sebelum Habib Mustafa ke Hadramut. Dan Zainalnya ada di sini. Ada Zainal, ada Ma'mun pada saat itu. Sebab wasilah beliaulah berdiri Majelis Nurul Mustafa. Pahalanya luar biasa. Saya tidak akan mungkin mendirikan ini Majelis Nurul Mustafa, dan saya tidak akan mungkin melangkah ke Jakarta kalau tidak sebab Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Sagaf. Sebab beliaulah Jakarta yang tadinya malu pakai kain malam minggu, apalagi anak muda. Alhamdulillah sekarang di mana kampung kalau diadain maulid, anak muda yang paling banyak baca sholawat sama Nabi besar Maulana Muhammad. Dan ini berkah dakwah.
kesusahan, kesenangan beliau tahan. Dia kalau minta duit sama saya itu apa? Dia kasihin family sebelum dia kasihin keluarganya. Dia kalau minta duit nih, Kak minta duit 5 juta, minta duit 3 juta, buat apaan banyak-banyak? Udah diam-diam aja. Ternyata bukan saya doang yang diminta. Kadang Habib Abdullah, Habib Mustafa, Habib Qasim, semua diminta. Saya tanya, kok ini minta sampai seminggu 3 kali? Buat apaan dia? Masa dibandel lagi? Gue tabokin mungkin kalau bandel lagi. Saya tanya sama supirnya. Supirnya bilang dia beli beras, dia beli sembako, dia bagiin fukara dan masakin. Ternyata tiap minggu beliau perhatiin orang-orang fukara dan masakin. Tidak hanya itu, bahkan family-nya dia mutar semua. Setiap yang ketemu dia kasih duit 500.000. Apa lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tampakkan pahala beliau. Saya nggak tahu. Sampai kemarin datang orang Kalimantan namanya Uzlah. Dia bawa satu orang nenek-nenek. Dia cerita sambil nangis-nangis sama saya bahwa nenek-nenek ini pengen, nenek-nenek ini dari Kalimantan, pengen datang takziah. Ditanya sama Uzlah, kenapa? Karena dulu saya pernah di Jakarta. Ternyata waktu di Jakarta anak-anaknya pada ngikut Nurul Mustafa. Satu diantaranya ikut Habib Mustafa. Itu karena ini orang sudah ditinggal suaminya, Habib Mustafa tiap minggu ke rumah itu orang kasih beras dan kasih uang tiap minggu sampai akhirnya ke Kalimantan. Dia bilang, Uzlah tolongin saya pengen takziah karena dulu waktu di Jakarta yang perhatiin saya Al Habib Mustafa. Dan ini saya nggak tahu, baru ini saya tahu. Ternyata di balik galaknya beliau, tegasnya beliau ini orang dermawan, perhatian sama para habaib, sama teman-temannya, sama fugara wal masakin, sama sanak familinya, bahkan sama orang-orang yang mana duduk hadir. Kalaupun beliau sudah marah, seperti contohnya dia marahin Jamal, dia katain Jamal, ntar dia ambil telepon, Mal maafin gue ya, kan mulut doang. Tuh Habib Mustafa. Bahkan kalau enggak kayak kemarin dia paksa anak, ini benar mau ke rumah Yasin katanya. Ya, iya, anak mau ke rumah Yasin. Yasin mau bikin iso itu, padahal Ustadz Yasin beliau itu sudah keringat dingin, dadanya udah nyesek. Tapi dia karena waktu itu Polda datang, mestinya dia habis minum obat dia tidur. Dia tungguin saya karena saya waktu itu diurut dulu karena capek. Beres diurut, saya pikir dia tidur. Dia nungguin saya. Mus nggak tidur? Saya mau ke rumah Ustadz Yasin, saya mau minta maaf sama Ustadz Yasin. Karena saya pernah gentak dia, takut dia ntar error palanya. Ternyata sampai juga ke rumah Ustadz Yasin. Walaupun sebentar Ustadz Yasin. Dia bilang, Kak, anu udah beres. Hablum minan nas ana Ustadz Yasin rapih gitu.
pulang dia. Nah ini di balik dakwah beliau yang tegas galak, ternyata banyak yang tidak tahu bahwa beliau ini dermawan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala ambil pun beliau itu sudah kasarnya tidak punya urusan sama orang. Nggak ada urusannya sama orang, punya salah sama orang nggak ada. Semua orang teman-temannya diteleponin, yang di Kalimantan diteleponin, yang di Palembang diteleponin, gue minta maaf ya, gue minta maaf kalau gue salah, gue minta maaf, pokoknya semua. Dan pada hari itu tidak pernah nemenin saya sampai 3 hari. Biasanya beliau malam hari Jumat atau malam Sabtu beliau ziarah ya kepada ibundanya. Ini beliau nggak ziarah, dia nemenin saya. Itu cium tangan saya udah kayak nggak mau lepas, nempel kali, tumben dia peluk saya sekenceng-kenceng. Ternyata beliau ingin berjumpa dengan junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Penyakitnya nggak seperti apa yang kita sangka. Emang beliau itu karena badannya kegemukan, suka asam lambung, kayak kita mah. Nah, mahnya dia ini kronis. Berapa kali kalau daging mahnya naik, saya yang suka obatin. Baik, sembuh. Pada saat itu saya udah kasih obat, sudah ke dokter, udah ikhtiar. Tapi dia ngerasa, Beb ini masih kembung perut. Ada apa ya? Kok badan masih pada dingin nih? Oh ente kurang istirahat, kamu bilang. Tapi firasat ana udah merasakan bahwa ada hal yang tidak akan biasanya terjadi. Pada saat itu saya suruh Habib Mustafa untuk istirahat. Allahu Akbar, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang karim, yang mulia, karena gemarnya beliau mengajak orang untuk bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad, maka tepat di bulan Sya'ban, tanggal 1 Sya'ban, beliau dipanggil oleh Allah untuk berjumpa dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Ini adalah pelajaran untuk kita hadirin. Sesakit apapun, sesusah apapun, apapun dulunya, dia tidak pernah tinggalkan majelis taklim, dia tidak pernah tinggalkan ulama, dia tidak pernah tinggalkan junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Sampai akhir kehidupannya beliau mengabdi di masjid. Mengabdi di masjid. Salat Isya selalu jadi imam. Kayak Haji Mahfud. Haji Mahfud nggak pernah tinggal, tapi panjang umur insyaallah. Ya. Habib Mustafa tidak pernah tinggalkan salat berjamaah. Dan luar biasanya, udah hampir 2 bulan ini beliau selalu bangun malam dan ajarkan anaknya dan baca salawat dalail khairat dan warisatul madad. Lidahnya selalu beristighfar dan beliau bilang, Beb, kayaknya habis lebaran ana udah nggak mau ngerokok lagi. Ternyata emang benar-benar udah belum habis lebaran dia udah balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau di kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan saya pesan sama antum, majelisnya Habib Mustafa malam Jumat tetap istiqomah. Walaupun beliau nggak ada, tapi sekarang ada orang yang beliau sayang, Habib Ahmad.
Habib Ahmad ini beliau sayang sekali sama Habib Mustafa, dan Habib Mustafa sayang sekali dengan Habib Ahmad. Karena selain misanan, beliau juga satu dato, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Jadi majelis yang malam Jumatnya, majelis taklimnya, sebelum anaknya besar Umar, majelis akan dipegang oleh Habib Ahmad bin Aqil Al-Atas, majelisnya Habib Mustafa. Oleh karena itu kita doakan Habib Mustafa dan keluarganya diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Habib Mustafanya dapat raudhah min riyadil jannah. Juga Habib Ahmad mudah-mudahan yang sabar, yang ikhlas, karena dakwah itu bukannya senang doangan. Di situ ada cacian, di situ ada makian, di situ ada fitnah, di situ ada ketidakenakan, dan siap dihadapin dengan ikhlas dan sabar. Karena itulah ajaran junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dilakuin oleh saya, oleh Habib Mustafa, oleh Habib Abdullah, oleh Habib Qasim, tidak lain tidak bukan semuanya jalan daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, jalan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, jalan salafuna saleh, yang mana seperti apa? Seperti orang yang aus, dia tidak pernah lega sebelum dia ketemu air. Begitu pula kita nih, para guru-guru, para ustadz-ustadz, tidak akan pernah bosan mengajak umat Nabi besar Maulana Muhammad, tidak akan pernah berhenti mengajak umat Rasulullah sebelum kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang saya sampaikan. Saya minta walaupun 5 menit untuk ustadz-ustadz dan guru-guru kita memberikan bagaimana pentingnya kita memiliki guru, pentingnya kita berjalan di jalan ulama dan salafun saleh. Yang pertama saya kasih